Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini kita menyelesaikan pembahasan dari kitab Hilyah Thalabil Ilmi, masuk pada pasal ke-6 dan nanti pasal ke-7. Baik, bisa dibaca. Menghias diri dengan amal. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Tanyakan kepada diri sendiri, sejauh mana engkau telah memiliki tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, yaitu 1. Mengamalkannya, 2. Tidak suka dipuji dan menyombongkan diri kepada sesama manusia, 3. Semakin tinggi rasa tawadu setiap kali bertambah ilmu. 4. Menghindari sifat ambisius terhadap jabatan, kepemimpinan, popularitas, dan dunia. 5. Menghindari klaim sebagai ulama. 6. Berprasangka buruk kepada diri sendiri dan berprasangka baik kepada orang lain. Berhati-hati jangan sampai mencela mereka. Abdullah bin Mubarak, jika disebutkan tentang akhlak para salaf, beliau bersenandung, La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa sahihu idza masyakal muq'adi. jangan bandingkan keadaan kita dengan keadaan mereka. Orang sehat ketika berjalan tidaklah seperti orang lumpuh. Itu Ibnu Mubarak ibaratkan dirinya dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya. Dia menganggap dirinya itu rendah. Dia sangka buruk untuk dirinya, sedangkan untuk yang lain dia berhusnuzon. Coba lihat tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. 1 tadi, mengamalkan. 2, tidak suka dipuji atau mentazkiyah diri sendiri. Termasuk dalam hal ini tidak suka disanjung dan tidak suka sombong. Sama, hampir sama semuanya itu. Tidak suka dipuji, disanjung, tidak suka sombong di hadapan manusia. 3, ya bahasa kita itu yang namanya padi makin berisi makin merunduk. Berarti makin tawadhu. Makin berilmu dia makin tawadhu. Ya, makin berilmu makin tawadhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah." Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Disebutkan hadis ini dalam Sahih Al-Jami', hadisnya itu sahih menurut Syekh Albani. Nah, lalu Al-Hasan Al-Basri itu berkata, hal tadruna ma tawaddu? Apa itu tawaddu? Kata Al-Hasan Basri. Maka dia jawab, antakhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Yang namanya tawaddu, kata Al-Hasan Basri, adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwasanya ia lebih mulia dariku, ia lebih mulia darimu. Jadi dia lihat orang lain tetap masih lebih mulia daripada dirinya. Itu tawadhu.
Imam Syafi'i pernah berkata lagi, arfa'un nasi qadran, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Wa akbarun nasi fadlan man la yara fadlahu. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ada lagi kalimat yang bagus dari Bashar bin Al-Harith. Beliau berkata, ma ra'aitu ahsana min ghaniyin jalisin baina yaday fakirin. Baina yaday fakirin. Aku tidaklah pernah melihat orang kaya duduk-duduk di tengah-tengah orang fakir. Yang ada itu cuma diperoleh dari orang-orang yang tawadhu. Ini kerumunan orang-orang miskin, pakaiannya lusuh, ya, tidak punya apa-apa. Mungkin levelnya beda dengan kita, mau duduk di situ, itu sudah menunjukkan ketawadhuan seseorang. Itu kata Bashar bin Al-Harith. Terus tadi ada yang keempat, menghindari, kalau di sini terjemahkan ambisius terhadap jabatan atau gila kepemimpinan. Ingin tenar. Apa bahasa sekarang lagi? Viral. Oh, viral. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Pajak sosial. Panjat sosial. Panjat. Itu apa lagi istilah apa? Panjat tembing, Ustaz. Cari muka gitu ya. Carmuk. Dan cinta dunia. Terus yang kelima, menghindari klaim sebagai orang yang paling tahu. Sebagai ulama, orang paling tahu. Orang paling berilmu. Yang kemarin saya sebut munjuli itu. Munjuli. Terus yang keenam, nah ini sikap, lihat. Dia bedakan diri sendiri dan orang lain. Kalau untuk diri sendiri, suuzon. Kalau untuk orang lain, husnuzon. Maka kata Syekh tadi terakhir, berhati-hati jangan sampai mencela mereka. Maksudnya, jangan sampai suuzon pada orang lain. Suuzon pada diri sendiri, pada orang lain itu husnuzon. Kecuali kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada orang yang memang kita suuzoni terus. Ya, dia ahli maksiat atau dia punya rekam jejak yang jelek. Misalnya pinjam uang. Ya, sudah 20 orang nggak dikembalikan utangnya itu, coba lihat. Ditagih, jawabannya anak ngaji ya afwan. Itu sudah jawaban paling ampuh sedunia itu. Jurus pamungkas. Jurus pamungkas. Jenggotan dia, jenggotan ngaji. Apa jawabannya tadi? Afwan. Kira dengan afwan utang sudah lunas gitu. Afwan jiddan. Afwan jiddan. Duduk sampingnya juga di majelis sama-sama. Mukanya lurus aja terus itu, nggak tahu kalau punya utang gitu sama kita. Ya, mukanya lurus ya terus. Wah, ini Pak Ustadz orang ngerti aku duwe utang iki paling lah. Padahal dalam batin mau nagih tapi nggak enak sama kamu gitu loh. Dia punya rekam jejak. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, nggak selamanya dalil tadi kaidah tadi dipakai. Kadang ada orang yang kita suudzoni karena punya rekam jejak jelek. Maka wajib waspada. Maka dia bisa, bahkan untuk ini dia bisa sebar aibnya itu pada orang lain. Dia ingatkan orang lain itu, hati-hati loh. Ini sudah 20 orang. Kamu mau jadi orang ke-21 jadi korban juga. Kamu mau dapat kalimat afwan lagi? Mau kamu? Dia cuma afwan terus. Saya sudah tagih 10 kali. Apalagi yang lain. Nah, rekam jejak jelek. Namun asalnya tadi ya,
Untuk diri sendiri kita suudzon, untuk orang lain husnuzon. Masya Allah, kayak ada yang bagus dari Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, kalau 6 ini dimiliki, itu tanda ilmunya bermanfaat. Berarti tanda ilmu tidak bermanfaat, tidak diamalkan, dari ilmunya suka dipuji. Apalagi tadi 3, tawaduknya nggak ada, sombong dengan ilmunya. Gila, tenar dengan ilmunya tadi. Dia klaim dirinya yang paling tahu, paling berilmu. Atau sering suuzon itu pada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi ke-18.